kooperatif, Pak. Oscar, tetap kooperatif, Pak. Kooperatif, Pak. Pak, papa saya kenapa, Pak? Kami menangkap Pak Surya atas dugaan manipulasi data. Ini surat penangkapan. Nggak mungkin, papa saya orang yang paling cinta sama negara ini. Pak, bilang sesuatu, Pak. Lepasin papa saya. Bentar, Pak. Saya mau ngomong sama anak saya, Pak. Nak, jangan khawatir ya. Bapak akan baik saja di sana. Maafkan Bapak ya, Nak. Iya, Pak. Papa, Pak. Maaf, Nak. Kami tahu semua ini berat, tapi prosedur tetap harus dilakukan. Pak, buka, Pak. Pak. Ini udah jam istirahat loh. Santai sebentar bisa nggak sih? Ya, AI, mending makan dulu deh. Betul itu. Jam istirahat itu buat makan, bukan buat menyusutkan hidup. Gak nyicil beban hidup kok, cuma biar kelihatan gak nganggur aja. Tapi pikiran juga perlu istirahat kali, Ai. Jalan ya. Dadah. Kalian juga ya. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Selamat sore, Dek Aupa. Sore, Pak. Mau cari Bapak ya, Dek? Iya nih, aku mau nganterin berkas papi yang ketinggalan pagi tadi. Oh alah, kalau begitu, biar saya aja yang kasih ke Bapaknya. Nggak usah, Pak. Ya sudah, kalau begitu, silakan masuk. Tadi kita langsung masuk aja, nggak usah tunggu di depan. Kamu dulu sering kesini ya, Kak? Iya, kayak dulu waktu masih kecil, aku sering ke papi kerja. Jadi nggak tahu deh. Bentar, Halo, Pi. Oh, aku langsung ke sana ya? Oke. Ay, kamu tunggu di ruangan papi aku dulu ya, soalnya kata papi langsung ke meeting room. Emangnya kenapa, Kak, kalau ikut? Soalnya nggak enak di ruangan pakai kamu sendirian. Malahan kalau kamu ikut malah jadi canggung loh, nggak apa-apa kali, sini aja. Ya, oke deh. Cepetan ya, Kak. Nggak janji, dadah. Sistem rahasia. Hai, Pi. Hai. Aku udah bawain berkas yang papi dulu, Kak. Oh iya. Bentar ya. Oke. Nih, Oke, makasih ya, Pak. Pi, kok ini sepi, rapatnya udah selesai? Enggak, Kak. Ini ditunda. Ya, padahal aku sama temanku udah buru-buru tadi kesini. Kamu sama siapa? Aku sama Aina, dia lagi di ruangan papi sekarang. Yaudah, yuk balik. Aku
aku tadi disuruh maju sama guruku karena senamnya nggak benar. Sama teman-temanku karena katanya senamnya nggak benar. Udah selesai kok. Ini ada napi. Halo Ina, sudah lama ketemu. Apa kabarnya? Duduk. Oh iya Ina, Om turut bersedia atas kejadian yang menimpa bapak kamu. Sabar ya. Tadi gimana Ufa di sekolah? Baik, mana Pi? Pi, aku sama Ina pulang dulu ya. Udah gelap soalnya. Oh iya, oke. Oke, hati ya kalian. Ya, Hati di jalan, tenang aja. si Om. Ya. Maaf Pak, aku telat tahu semuanya. Aku gak bisa diem aja. Kalau aku diem, artinya aku sama kayak mereka yang mengambil hak orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Sama aja kayak pengkhianati Papa. Harus menegakkan keadilan. Gak peduli kalau aku cuma siswi SMA biasa. Pencucian dana, monopoli kekuasaan, fitnah ke pejabat-pejabat jujur, termasuk Papa. Aku mungkin cuma anak SMA, tapi aku juga warga negara ini. Aku harus gunakan suaraku supaya negara ini terhindar dari kehancuran. Kalian tahu nggak sih masalah yang lagi viral di sosmed sekarang ini? Iya, rahasia pemerintah kebongkar di publik itu kan. Iya, tahu. Itu tuh kayaknya orang iseng doang deh. Aku sih nggak percaya ya. Aku sih percaya ya, soalnya kasusnya gila banget. Yang penting sekarang itu nama sekolah kita pasti terbawa-bawa karena orang-orang itu lagi mikirin pasti sekolah kita dia nyebarin masalah ini. Iya, nggak mungkin random sih. Pasti anonimusnya dari sekolah kita. Tapi nggak ada kerjaan banget ya. Iya kan? Ir. Hai. Kamu udah selesai belum kerjaan yang kemarin? Belum sih, tapi ntar aja lah ngerjain di sekolah. Ada Aina tuh, samperin yuk. Hai, Ai. Kamu kenapa, Ai? Background foto. Foto apa nih, Ai? Tunggu. Foto? Tag dong. Jangan bilang Kamu yang aku penyebaran foto viral semalam. yang katanya sekolah di sini. Sebenarnya yang nyebarin foto itu emang aku. Ayahku sekarang di penjara. Dia dikena tuduhan atas pemalsuan data. Waktu itu aku nemuin dokumentasi di kantor Ayah Alfa. Isinya ternyata sama kayak kasus papa aku. Pejabat-pejabat jujur lain diturunkan demi melanjutkan sistem busuk mereka. Wow, ini kayak adegan film action yang sering aku tonton. Ini serius, Ai? Ya, aku serius. Makanya aku mohon kalian tutup mulut ya. Ai, kamu anggap kita apa sih? Temen itu saling bantuin, bukan malah diem-dieman gini. Kita akan bantu kamu sebisa mungkin. Cel, Kir, makasih banyak ya. Tapi aku takut banget soalnya HP aku udah ada yang berhasil lacak. Ini kalau di sekolah, kalau di rumah gimana? Di rumah kamu masih ada HP lain? Ada, HP papa. Tapi aku juga nggak yakin itu masih hidup atau enggak. Gimana kalau kamu pakai HP itu aja? HP kamu yang ini, kalau pulang sekolah taruh di locker supaya mereka nggak berhasil lacak kamu.
Tapi sebelum itu, kamu simpen dulu nomor aku sama Kiran. Biar kalau malam kita masih bisa komunikasi. Ciao, Kir. Makasih banyak ya. Ya udah, yuk kita ke kelas. Yuk, yuk. Lo tau nggak grup yang lagi rame itu? Sekarang makin rame loh. Dan postingan-postingannya juga makin viral banget. Ya, tapi gara-gara itu nama sekolah kita jadi keseret kan? Gimana nanti kalau ada yang nyerang sekolah kita gara-gara masalah itu? Ya juga sih. Bisa jadi masalah gede nih. Ini loh yang dari tadi aku dengar. Di halaman, di lorong, kantin, semua ngomongin soal ini. Sekolah kita jadi kebawa-bawa. Makanya, Ai, kamu harus ambil tindakan biar gak ada yang mutus. Au, maaf, Ai. Hah? Maksudnya ambil tindakan buat apa? Lah, ini kenapa sih? Kok cuman kami berdua yang gak tahu? Kalian beneran mau nyembunyiin masalah ini ya? Ini sebenarnya kenapa sih? Ai, kamu memangnya kenapa? Kamu ada urusan sama masalah itu? Sebenarnya aku yang buat akun anonim itu, Fa. Aku yang nyebarin dokumen papa kamu. Waktu itu aku nemuin dokumen itu di meja papa kamu. Aku tahu aku salah karena aku nyembunyiin ini, tapi aku nggak mau ada korban lagi. Aku mau sistem ini diberhentikan, Fa. Iya, Pak. Ji, maaf ya, kami berdua juga ikutin untuk kasus ini. Soalnya Aina belum siap buat cerita. Nah, sekarang udah jelas kan semuanya. Daripada kita diem-dieman, mending kita bantu Aina. Lawan bareng-bareng biar gak ada lagi korban kayak papanya Aina. Kalian berdua serius kan mau jaga rahasia ini? Kenapa kalian diem aja? Aku tahu, Pak, apa yang Kirani sama Aina ada hubungannya sama papi kamu. Tapi aku rasa kamu masih cukup waras kan untuk milih mana yang benar dan mana yang salah. Kalian nggak tahu dampaknya sebesar apa? Ini sudah melampaui batas tanggung jawab kita sebagai siswa. Ini bukan hal kecil lagi. Dampak apa yang kamu maksud, Pak? Kamu takut kalau semua ini terbongkar, keluarga kamu bakal hancur, terpuruk, dan bangkrut. Jaga mulut kamu ya, Cel. Udah, kalau kalian berdua nggak mau bantu aku, nggak apa-apa. Mungkin kalian mau jadi anak baik, kembali jadi manusia yang adil. Kamu nggak ngerti semua ini kan? Mereka ngawasin aku. Aku sudah mulai, aku nggak akan berhenti. Ini jauh lebih berat daripada yang aku kira. Sekali lagi, panggilan kepada Aina Azana kelas 12A2 untuk menuju ke meja tiket. Segera, terima kasih. Kamu kenapa, Ai? Enggak, cuma ada urusan sebentar ke ruang capsek. Ke ruang capsek? Ya, tapi tenang aja, nggak ada apa-apa kok. Iya. Permisi Pak, Bu. Ada apa ya memanggil saya ke sini? Silahkan duduk, Aina.
Aina, kamu tahu tentang unggahan di media sosial yang belakangan ini viral dan menyeret nama sekolah kita, bukan? Iya, tahu Pak. Emangnya ada apa ya Pak? Kami sudah tahu kamu berapa nama. Tidak perlu menutup-nutupi lagi. Kenapa menunduk? Sudah akui saja, Aina. Maaf Pak, Bu. Aina, ibu tahu kamu punya niat yang baik. Kamu ingin menegakkan keadilan, tapi langkah yang kamu ambil terlalu berani, nak. Dan juga, ini membahayakan reputasi sekolah kita. Tapi Pak, Bu, saya nggak punya pilihan lain. Saya cuma berharap Ibu dan Bapak bisa mengerti saya. Dunia ini keras, Aina. Jadi jangan terlalu naif. Sebagai kepala sekolah, saya minta kamu menyudahi semua ini sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Teror sudah mulai berdatangan ke sekolah kita. Ini bukan cuma soal kamu. Ini bisa berdampak pada siswa-siswi yang lainnya. Saya paham Pak, tapi kalau saya diam, dampaknya akan berburuk. Saya lakukan ini juga bukan untuk papa saya, tapi untuk orang-orang yang tidak pernah bersuara. Maaf kalau saya kurang sopan, permisi ya Pak, Bu. Tapi sekarang kamu cuma punya dua pilihan, Aina. Kamu sudahi skandal kamu, atau pihak sekolah akan mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Pak, pasti kamu kan yang bongkar identitas aku. Kamu ketahuan sekolah. Bagus deh, biar kamu sadar jalan yang kamu ambil itu salah. Salah? Menurut kamu apa? Kenapa dimatiin? Bukan urusan kamu. Kalau kamu tolak terus sih, Pak, aku cuma mau bilang kalau semua teror hari ini udah beres. Aina udah keluar dari ruang kepala sekolah kan? Kamu lancang, Lancang? Bukannya kamu Pak yang lancang. Kamu mau menutup kebenaran kan? Justru karena aku peduli sama kamu, aku minta hapus semua itu dan lupain tentang berkas yang kamu lihat. Kamu nyuruh aku mengkhianatin negara ini dari papi aku sendiri, Pak. Kamu gila. Ini semua nggak sejalan sama pikiran kamu, Berkas itu jebakan. Jebakan? Apa maksud kamu? Mereka, termasuk papi aku, lagi ngerencanain sesuatu yang lebih busuk dari itu. Dan kamu masuk ke dalamnya terlalu dalam, Ya. Mereka sudah masuk dalam jebakan. Anak itu, dia sudah terpancing dengan berkas rekayasa yang sudah saya siapkan. Kita tidak perlu lagi mencari orang yang bisa mengacaukan rencana kita. Ya. Kita bisa bikin semua ini jatuh tanggung jawabnya. Dia akan terjerat. Kita sudah atur semua langkahnya. Gak perlu takut. Aufa, Jinan, kalian dengarkan baik-baik. Aina sudah melampaui batas. Kita tidak bisa diam saja. Kalian harus ikut dalam masalah ini. Kalau tidak, kalian akan mendapatkan masalah besar. Ayah, ini maksudnya apa ya? Kenapa kita harus ikut? Apa yang harus kita lakukan? Jinan, kamu harus mengerti ini semua untuk kebaikan kita semua. Kalau Aina terus begitu, dia akan menghancurkan segalanya. Kamu nggak mau kan kita semua terjebak dalam masalah besarnya? Kalian harus ikut. Kalian jangan tanya-tanya lagi. Kirimkan dia ancaman, buat dia takut. Kalau tidak, ini semua akan hancur. Oh, gimana kalau Aina takut banget? Aku nggak mau bikin dia menderita. Aku nggak mau jahat sama dia. Jinan, kamu jangan khawatir. Kalau Aina merasa tertekan, itu justru bagus. Ayo kita berjuang lagi, sama-sama. Kali ini aku ada di pihakmu. Kita pertahanin hak kita. Sekalipun aku harus melengkapi aku sendiri. Tapi gak bisa lagi, Pak. Berkas itu kan bohongan. Dan semuanya bohong, Emang semua data-datanya hasil rekayasa. Tapi soal kasus ayah kamu dan orang-orang gak bersalah lainnya, itu benar. Tapi kita
nggak bisa pakai berkas itu sebagai bukti lagi, Pak. Benar, tapi itu semua bisa jadi petunjuk. Setelah aku dengar percakapan papi aku malam tadi, aku kumpulin bukti buat bantuin kamu. Ini rekaman percakapan papi aku. Ini juga ada laporan keuangan yang nggak sinkron, sama ada foto-foto pencucian nilai. Itu semua aku dapat dari laptop papi aku dan berkas-berkas di kantornya. Ini seriusan, Pak? Itu bukti asli, Ay. Tapi kamu yakin? Ini kan ayah kamu sendiri, Pak. Aku harus, kalau kita nggak bergerak, musibah bakal terus berjalan. Aku capek hidup dalam bayang-bayang kebohongan, tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah gimana caranya ngungkapin semua ini. Tapi aku nggak bisa dilawan sendiri, Ay. Aku tahu gimana caranya. Kita post aja ini di publik. Kayak aku dulu, tapi kali ini postnya di akun kamu, Pak. Biar kelihatan dari sisi pelaku. Ide bagus. Itu mama kamu kayak? Gak tahu. Nggak biasanya mama aku pulang jam segini. Oh, gimana ini kita cuma berdua? Gimana kalau papi kami nekat? Aku bakal ngomong sama papi aku. Nah, jangan. Kita harus tenang. Kok hilang? Pintu belakang belum aku kunci. Nah, ke kamar kamu sekarang. Nak, ini papi nak. Kamu gak mau liatin papi kamu udah kamu hinarin ini. Aku nggak pernah hianatin papi. Aku cuma mau tunggu papi balik ke jalan yang benar. Anak kecil tahu apa sih? Kak, sini kamu. Mama! Papi! Papi! Pi! Kok bisa pulang? Papi! Bangun, Pi! Itu apa? Yang kamu lakukan sama Aina bener kok. Kita keluar dulu. Kok mama bisa tahu? Kamu anak mama. Sejak kamu pulang dari kantor papinya Aufa, Mama lihat postingan yang kamu sebarin di ponsel itu. Atas nama papi saya minta maaf ya Tante. Udahlah Aufa, Tante sama Mama Dika gak pernah nyimpan dendam sama kamu. Kamu gak salah apa-apa kok.